Halo sobat-sobat Katolik terkini, pada kesempatan ini, Katolik terkini akan membagikan kisah-kisah inspiratif dari para pria yang tidak hanya sukses di dunia profesional, tetapi juga menjawab panggilan untuk melayani sebagai diakon dalam gereja Katolik. Mereka hidup dalam dua dunia, dunia sekuler dan dunia rohani, dan menjembatani keduanya dengan penuh dedikasi. Mari kita telusuri kisah mereka dan bagaimana mereka menggabungkan panggilan spiritual dengan tanggung jawab profesional. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang perjalanan para diakon ini, mari kita pahami terlebih dahulu, apa itu diakon? Dalam gereja Katolik, diakon adalah pelayan tertabis yang menerima sakramen tahbisan suci. Mereka memiliki beberapa tugas utama, seperti membaptis, berkhotbah selama misa, serta memimpin upacara pernikahan. Namun, berbeda dengan imam, mereka tidak dapat mengkonsekrasikan Ekaristi, mendengarkan pengakuan dosa, atau memberikan sakramen krisma dan pengurapan orang sakit. Ada dua jenis diakon dalam gereja Katolik, diakon transisional dan diakon permanen. Diakon transisional adalah mereka yang sedang dalam perjalanan menuju tahbisan sebagai imam. Sedangkan diakon permanen adalah mereka yang tetap melayani sebagai diakon seumur hidup dan tidak akan ditahbiskan menjadi imam. Yang membedakan lagi adalah bahwa diakon permanen, berbeda dengan imam, diperbolehkan untuk menikah. Setiap tahun, gereja Katolik mengadakan perayaan untuk para diakon. Salah satu perayaan yang paling istimewa adalah Yubileum Diakon yang diselenggarakan di Roma. Dalam perayaan ini, para diakon dari seluruh dunia berkumpul untuk merayakan pelayanan mereka, berbagi pengalaman, serta memperdalam panggilan mereka dalam iman. Diakon-diakon yang akan kita bahas hari ini adalah orang-orang yang memiliki latar belakang profesional yang sukses di berbagai bidang, mulai dari keuangan, manufaktur, hingga industri musik. Meskipun mereka sudah memiliki karir yang mapan, mereka tetap merasakan panggilan Tuhan untuk melayani. Bagaimana perjalanan mereka? Mari kita simak satu persatu. Pertama, Diakon Frank Mercadante adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa menjalankan panggilan spiritual tanpa harus meninggalkan dunia profesionalnya. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun di industri jasa keuangan, Frank ditahbiskan sebagai diakon pada tahun 1987. Sejak awal, ia menyadari bahwa setiap pria Katolik, baik tertahbis maupun tidak, dipanggil untuk hidup seperti Kristus. Sebagai CEO bank yang mengelola staf hingga 1.000 orang, ia selalu menampilkan nilai-nilai Kristiani dalam pekerjaannya. Banyak rekan kerja, baik karyawan maupun klien, datang kepadanya untuk meminta doa dan bimbingan. Di kantornya, ia selalu meletakkan salib dan Alkitab sebagai pengingat akan siapa dirinya dan apa yang ia perjuangkan. Ketika merasakan panggilan menjadi diakon, langkah pertamanya adalah berbicara dengan istrinya dan pastor paroki. Baginya, discernment atau pembedaan panggilan bukanlah keputusan yang bisa diambil sendiri. Ia menekankan pentingnya doa, konsultasi, dan mendapatkan konfirmasi dari orang-orang terdekat sebelum mengambil langkah besar dalam pelayanan rohani. Kedua, berbeda dengan Frank, Diakon Andy Zucaro adalah seorang pengusaha manufaktur yang mendirikan dan memimpin perusahaan sukses. Ditahbiskan sebagai diakon pada tahun 2016, ia menyadari bahwa perannya sangat unik karena ia bisa menjangkau orang-orang yang biasanya sulit dijangkau oleh para imam. Sebagai seorang pebisnis dan diakon, Andy hidup di dua dunia. Ia bisa masuk ke lingkungan profesional yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh kurus lainnya. Dengan pengalaman bisnisnya, ia juga bisa memberikan kontribusi praktis bagi gereja, seperti membantu pengelolaan keuangan atau pengembangan komunitas. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah mendirikan Holy Family Farm, sebuah kerasulan awam yang mendukung orang-orang dalam menemukan kembali tujuan hidup mereka. Andy selalu menekankan pentingnya mendengar suara Tuhan dalam keheningan doa. Baginya, ketika seseorang merasa dipanggil oleh Tuhan, hal yang terpenting adalah mempercayai rencananya dan bersedia mengikutinya tanpa ragu. Ketiga, Diakon Rob Joseph memiliki latar belakang yang sangat berbeda dari kedua diakon sebelumnya. Ia telah bekerja di industri musik selama lebih dari 25 tahun dan ditahbiskan sebagai diakon
pada tahun 2008. Pengalamannya sebagai pemilik bisnis di dunia hiburan membuatnya memahami tantangan yang dihadapi oleh banyak orang dalam mencari makna hidup yang lebih dalam. Salah satu hal terbesar yang ia pelajari selama perjalanan imannya adalah pentingnya berserah kepada Tuhan. Sebagai seorang pebisnis, ia terbiasa mengendalikan keadaan dan mengambil keputusan. Namun, dalam proses discernment, ia harus belajar untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Tak lama setelah ditahbiskan, bisnisnya mengalami tantangan besar yang hampir membuatnya gulung tikar. Namun, melalui pengalaman itu, ia melihat bagaimana Tuhan tetap menyertai dan memeliharanya. Sebagai diakon, ia kini bisa memberikan kesaksian dan bimbingan kepada mereka yang menghadapi tantangan serupa. Baginya, menjadi diakon bukan sekadar pekerjaan atau tugas tambahan, ini adalah panggilan hidup sama seperti menjadi seorang suami atau ayah. Ada sebuah ungkapan yang selalu ia pegang teguh, bukan tentang apa yang dilakukan seorang diakon, tetapi siapa dirinya. Setiap tahun, ia semakin memahami makna dari kalimat tersebut dan semakin mendalami panggilannya sebagai pelayan Tuhan. Dari ketiga kisah di atas, kita bisa belajar beberapa hal penting. Pertama, kesuksesan dan pelayanan bisa berjalan berdampingan. Menjadi sukses dalam dunia sekuler tidak berarti harus meninggalkan panggilan rohani, justru kesuksesan bisa menjadi alat untuk semakin melayani Tuhan dan sesama. Kedua, panggilan Tuhan harus didengarkan dengan hati yang terbuka. Discernment bukanlah proses yang mudah. Ini membutuhkan doa, refleksi, dan konfirmasi dari orang-orang yang mengenal kita dengan baik. Ketiga, menjadi pemimpin adalah menjadi pelayan. Dalam dunia bisnis maupun dalam pelayanan gereja, kepemimpinan sejati adalah tentang melayani orang lain dengan kerendahan hati. Itulah kisah inspiratif dari para diakon yang berhasil menggabungkan kesuksesan profesional dan panggilan spiritual mereka. Semoga kisah mereka dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.